Impact Kids. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat datang kembali di acara Impact Kids bersama Kakak Merlin. Wow, tidak terasa ya adik-adik, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan tinggal menghitung hari kita akan menginjakkan kaki di tahun 2021. Wow, kita tidak sabar ya menunggu waktu itu. Oh iya, sebelumnya Kakak Merlin mengucapkan selamat Natal buat adik-adik Impact Kids yang menyaksikan Impact Kids hari ini dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan renungan kita melalui Impact Kids hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami di hidup kami sepanjang tahun ini. Dan kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami untuk menginjakkan kaki kami di tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hari ini kami mau memulai kegiatan kami, namun sebelumnya kami mau merenungkan kembali firman Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami agar kami boleh memahami, kami boleh mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Injil Lukas. Coba ambil Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Yuk kita baca bersama-sama ya ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Wow, panjang ya. Tapi kita akan tetap membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Yuk mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik yang di rumah, adik-adik Impact Kids, Kakak Merlin mau tanya, siapa yang di sini yang menonton tayangan ini berusia 12 tahun? Siapa? Ayo. Siapa angkat tangan? Wow, segimana ya anak yang berusia 12 tahun? Pasti dia sudah SD. Kalau anak-anak 12 tahun berarti SD kelas 6 SD ya? Wow, kayaknya antara kelas 5 kelas 6 SD ya, 12 tahun.
Nah, coba siapa yang berumur 12 tahun kira-kira seperti itu tuh Tuhan Yesus pada saat itu. Seperti itulah besarnya ketika Yesus berumur 12 tahun. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus berumur 12 tahun? Wow, di sini ada cerita yang sangat menarik. Pada waktu itu, Yesus bersama kedua orang tuanya dan juga orang-orang pergi ke Yerusalem pada setiap hari Paskah. Jadi katanya setiap tahun orang tua Yesus itu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu sangat jauh. Nih buktinya tadi dikatakan bahwa 3 hari ya mereka itu sudah ya sekitar itulah. Pokoknya jarak Yerusalem ke Nazaret itu agak jauh ya, sampai orang tua Yesus ketika mencari Yesus saja itu sampai mereka mencari sampai 3 hari baru menemukan Yesus ada di Bait Allah. Nah, adik-adik, kita akan fokus di ayat yang ke-52 ya. Di Lukas pasal 2 ayat 52. Yuk, dengan suara keras kita membaca sekali lagi ayat 52. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wow, sangat menyenangkan bukan? Kalau kita dikasihi Allah dan kita dikasihi manusia. Jadi adik-adik yang di rumah, semakin besar kita, semakin bertambah usia kita, seharusnya kita itu semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita boleh menjadi terang ya. Kita harus, bukan boleh lagi, tapi harus menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi kalau orang melihat kita ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, berbuat sesuatu, wah pasti orang-orang akan bangga kepada kita. Terlebih lagi dengan Tuhan. Tuhan pasti akan bangga melihat kita, melihat adik-adik Impact Kids yang menyaksikan tayangan hari ini, akan bangga melihat anak-anak melakukan kebaikan dan juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, hari ini Yesus memberi kita contoh bahwa menjadi anak-anak itu harus menjadi teladan, tidak hanya bermain-main saja, tetapi bagaimana di usia yang ke-12 tahun. 12 tahun itu artinya sudah kelas 6 SD kan? 12 tahun Yesus bisa menjadi teladan loh. Nah, buktinya katanya di sini bahwa semakin hari Yesus itu semakin bertambah hikmatnya. Wow, hikmat itu artinya bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Hikmat itu artinya karunia dari Tuhan ya. Jadi makin besar makin berhikmat. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik yang Impact Kids hari ini, kita sebentar lagi akan menginjakkan kaki kita di tahun 2021. Jadi yuk, mari kita terus memperbaharui hati kita, memperbaharui sikap kita, memperbaharui kehidupan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Oke adik-adik, siap untuk menjadi teladan? Siap untuk menjadi saksi Tuhan? Atau siap untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekelilingnya? Pastinya. Bagaimana caranya? Dengan terus mengandalkan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, setia berdoa, rajin beribadah. Ayo, siapa di sini yang umur 12 tahun masih suka malas-malas untuk sekolah minggu, masih suka malas-malas untuk berdoa, masih suka malas-malas baca firman Tuhan, dan apalagi masih suka melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan?
Hayo, mulai hari ini, yuk mari kita bersama-sama mengikuti teladan Tuhan Yesus walaupun umurnya masih kecil, baru 12 tahun. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kita teladan untuk terus mengandalkan Tuhan, terus mencari Tuhan. Oke adik-adik, sekian Impact Kids kita hari ini. Selamat mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun baru, tahun 2021. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk terus menjadi saksi Tuhan, menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami seperti Tuhan Yesus. Walaupun baru berumur 12 tahun, tetapi Tuhan Yesus memberikan kami teladan untuk terus menampakkan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, lindungi kami senantiasa, jagai kesehatan kami, agar kami terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Bye-bye, Merry Christmas and Happy New Year.